PTK itu adalah solusi daripada proses pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas yang disebut sebagai PTK juga dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek pendidikan. Hal ini terjadi karena kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri, di kelas sendiri, melibatkan siswa sendiri melalui sebuah tindakan yang direncanakan, dilaksanakan, evaluasi, dan refleksi tadi. Dengan demikian diperoleh suatu tujuan yang nyata. Oke, dalam pendidikan formal yang banyak dikembangkan guru di sekolah adalah penelitian tindakan kelas yang saya sebutkan tadi, karena sasaran atau subjek penelitiannya adalah siswa. Sedangkan penelitian tindakan sekolah itu dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, atau yang lainnya. Nah, jadi kita lebih membahas tentang penelitian tindakan kelas tersebut. Oke, langsung saja. Menurut para ahli, jenis penelitian ini menaruh perhatian yang cukup besar. Jenis penelitian ini menawarkan cara atau prosedur baru untuk memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme seorang pendidik dalam proses pembelajaran. Dengan apa? Dengan melihat siswa-siswanya sendiri atau bersama guru lainnya yang dapat melakukan penelitian terhadap siswa. Pendidik atau guru dapat melihat sendiri terhadap praktek pembelajarannya, dilihat dari segi aspek interaksinya dalam proses pembelajaran. Penelitian ini melatih berpikir kritis dan sistematis, mulai dari perencanaan, melaksanakan, observasikan, dan merefleksikan. Nah, PTK akan dapat meningkatkan proses dan produk pembelajaran Anda seorang pendidik. Artinya, penelitian tindakan kelas yang disebut sebagai PTK juga dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek pendidikan. Hal ini terjadi karena kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri, di kelas sendiri, melibatkan siswa sendiri melalui sebuah tindakan yang direncanakan, dilaksanakan, evaluasi, dan refleksi tadi. Dengan demikian diperoleh suatu tujuan yang nyata yang disebut dengan umpan balik yang sistematik mengenai apa yang selama ini dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Menjelaskan lebih jauh lagi, PTK itu merupakan penelitian tindakan yang implementasinya dapat dilihat, dirasakan, dan dihayati. Kemudian muncul pertanyaan, apakah praktek-praktek pembelajaran yang selama ini kita lakukan, selama ini guru lakukan, memiliki efektivitas yang tinggi. Nah, PTK ini adalah suatu hal atau suatu proses atau suatu alat untuk mengidentifikasikan tersebut. Apakah proses pembelajaran saya seorang pendidik, proses pembelajaran Anda seorang guru, itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang disebut dengan efektivitas tersebut. Jadi PTK itu adalah solusi daripada proses pembelajaran di kelas yang dapat diartikan PTK tersendiri, yaitu penelitian tindakan kelas, yang artinya adalah meneliti di kelas itu ada apa sih, di kelas itu siswanya bagaimana, di kelas itu apakah menjadikan suatu ruangan komunitas yang memiliki integritas antara ilmu, perilaku, dan lain sebagainya menjadi tujuan yang kita inginkan. Nah, PTK adalah solusinya. Seperti contoh, apakah pekerjaan rumah siswa atau yang disebut dengan PR menjadi efektif dalam proses pembelajaran? Nah, itu kan muncul sebuah pertanyaan tersebut. Apakah itu sudah efektif ataukah belum? Apakah sudah bisa merangsang pemikiran si siswa ataukah sebaliknya? Nah, dengan penelitian tindakan kelas tersebut, kita dapat mengidentifikasikan persoalan. Seperti contoh lagi, jika pendidik menghadapi persoalan rendahnya minat baca siswa, nah itu adalah permasalahan dalam kelas, ya kan? Nah, dari permasalahan tersebut sehingga kondisi ini itu sangat menghambat pencapaian tujuan yang kita inginkan, ya kan? Nah, dengan penelitian tindakan kelas itu dapat kita coba berbagai tindakan yang berupa program pembelajaran tertentu seperti cerita lokal, menggunakan buku yang dimiliki, cerita lucu, dan sebagainya dari program pembelajaran yang direncanakan sebagai bentuk penelitian tindakan kelas. Akhirnya guru dapat memperbaiki persoalan tersebut, yaitu rendahnya minat membaca siswa. Dan sebaliknya juga, jika sebenarnya siswa telah memiliki minat baca yang tinggi,
akan tetapi tidak dapat memanfaatkan bahan bacaan secara tepat. Jadi guru juga dapat menggunakan PTK ini untuk mencari dan memilih pencapaian yang tepat terhadap kesalahan siswa dalam memanfaatkan bahan bacaan yang kurang fungsional. Nah, jadi PTK ini adalah jembatan untuk kita mencapai suatu tujuan dalam pembelajaran. Nah, ini menjadi sangat diharuskan untuk setiap guru memiliki keterampilan, yaitu penelitian tersebut, penelitian tindakan kelas. Jadi tidak hanya seorang guru mengajar tanpa tahu apa permasalahan di dalam kelasnya, di dalam komunitas tersebut ada apa, siswa ini kurang apa, potensinya di mana, dan minusnya juga di mana siswa, sehingga nanti dapat kita gunakan PTK ini untuk mencari solusi atau mengidentifikasikan suatu permasalahan, lalu kita selesaikan masalah tersebut sehingga menjadi proses pembelajaran yang efektif. Oke, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas. Tentunya terhadap layanan pendidikan harus dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, itu sudah wajib sekali adanya guru untuk meningkatkan pembelajaran siswa, untuk meningkatkan kecerdasan siswa, untuk meningkatkan potensi siswa. Itu sudah harus sekali, sudah wajib. Nah, penelitian tindakan merupakan salah satu cara yang strategis dalam pendidik untuk meningkatkan dan memperbaiki layanan pendidikan bagi pendidik dalam konteks pembelajaran di kelas. Betul. Jadi ditegaskan lagi oleh beberapa peneliti sebelumnya bahwa dasar utama dilaksanakan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki pembelajaran dan hasil belajar siswa. Dan tujuan utama daripada penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki dan peningkatan layanan profesional pendidik dalam menangani proses belajar mengajar. Jadi tujuan itu terjadi atau dapat dicapai dengan melakukan berbagai tindakan alternatif untuk memecahkan persoalan pembelajaran. Oleh karena itu, kita fokuskan penelitian tindakan kelas ini menjadi solusi atau menjadi alternatif yang direncanakan oleh pendidik dan kemudian dicoba dan kemudian dievaluasi apakah tindakan alternatif itu dapat digunakan untuk memecahkan persoalan dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran yang sedang dihadapi oleh pendidik tersebut. Oke, secara sederhana, tujuan dan manfaat daripada penelitian tindakan kelas itu adalah satu, mencapai tujuan daripada pembelajaran kelas tersebut. Tujuan kamu apa? Tujuan Anda para pendidik apa dalam mengajar? Nah, PTK ini adalah caranya untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi sama halnya dengan kita seorang guru yang ingin sekali tujuan tersebut tercapai, ya kita harus melakukan penelitian tindakan kelas tersebut. Gimana lagi? Oke, sekarang lanjut lagi yang ketiga, yaitu karakteristik penelitian tindakan kelas. Oke, kembali lagi dalam pengertian penelitian. Semua penelitian itu berupaya untuk memecahkan suatu problem. Nah, tinggal dilihat dari mana, dari segi mana problem itu yang harus kita selesaikan, harus kita pecahkan. Nah, penelitian tindakan kelas yang sudah dikatakan di akhir kalimat tersebut, kelas, ya kita lihat dari segi kelasnya. Problem yang diangkat sehari-hari dihadapi oleh guru yaitu ya di kelas. Berarti karakteristiknya penelitian ini itu berupaya untuk memecahkan suatu problem dalam kelas. Itu adalah karakteristik daripada penelitian tindakan kelas. Lain halnya ketika pendidik merasa bahwa apa yang dipraktekkan dalam kelas mengajarnya di setiap harinya di dalam kelas bersama siswa itu tidak ada permasalahan sama sekali. Jadi ya PTK ini tidak diperlukan, melihat sendiri apa yang telah dilakukannya selama mengajar di kelas. Nah, PTK itu adalah menjembatani kita untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuannya. Tetapi terkadang bahwasanya seorang guru itu tidak menyadari bahwa di dalam kelasnya itu
ada permasalahan. Dapat terjadi berupa guru telah berbuat kekeliruan selama bertahun-tahun dalam proses pembelajaran, mengajar, namun tidak diketahui. Nah, oleh sebab itu mereka meminta bantuan orang lain untuk melihat apa yang selama ini dilakukan dalam proses pembelajaran di kelasnya. Lagi-lagi ya, kita meneliti, orang lain meneliti, ya gimana lagi? Untuk mengidentifikasikan kelas tersebut itu mencapai efektivitas yang tinggi, kita perlu penelitian terlebih dahulu. Tidak hanya kita mengangan-angan, tidak hanya kita memikirkan sendiri, ataupun melihat nilai daripada siswa. Nilai siswa itu kan kita nggak tahu, itu adalah nilai dari kognitifnya atau nilai yang bagaimana, atau dia nilainya bagus tapi hasil contekan, kita kan nggak tahu. Jadi penelitian tindakan kelas ini lebih dikomplekskan lagi terkait perilaku siswa, pemahaman kognitif siswa, pemahaman afektif siswa, dan pemahaman yang lainnya. Kembali lagi pada guru yang tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam kelasnya. Nah, dalam konteks seperti ini, seorang guru itu dapat bersama guru yang lainnya atau kepala sekolah itu dapat berdiskusi untuk mencari dan merumuskan persoalan di kelas. Dengan demikian, guru beserta teman-temannya itu dapat melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, ini lebih enak lagi. Penelitian tersebut dilakukan secara kolektif, tidak secara individu seorang guru. Secara kolektif itu sangat baik sekali, tentunya kolektif dibarengi dengan kolaboratif, ya sangat membantu sekali. Karakteristik yang kedua itu dapat dilihat dari bentuk kegiatan penelitian itu sendiri. Ya, penelitian itu memiliki karakteristik yang khas, yaitu adanya tindakan-tindakan aksi seorang guru untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Nah, tanpa tindakan-tindakan tertentu, suatu penelitian itu juga dapat dilakukan di dalam kelas, yang kemudian sering disebut dengan penelitian kelas. Misalnya, penelitian mengenai tingkat seringnya siswa dalam bolos sekolah atau bolos pelajaran, seringnya siswa berkelahi, dan sebagainya. Nah, jika penelitian ini dilakukan tanpa disertai tindakan-tindakan, maka jenis penelitian ini yaitu jenis yang sekedar ingin tahu siswanya itu bagaimana dan tidak ingin memperbaiki keadaan tersebut. Tetapi dengan PTK, yaitu penelitian tindakan kelas, ASUS menunjukkan adanya perubahan ke arah perbaikan. Jadi perbaikan dan peningkatan secara positif. Dengan diadakan tindakan tertentu harus membawa perubahan ke arah perbaikan tersebut. Bila dengan tindakan justru membuat kelemahan atau penurunan, ya, atau perubahan yang negatif lah, berarti hal tersebut menyalahi prinsip PTK. PTK itu harus ada tindakan, tetapi ada PTK itu yang tidak melakukan tindakan yang saya sebutkan tadi, yaitu hanya ingin tahu siswa itu berapa kali sih bolosnya, berapa kali sih bertengkarnya, atau perilaku yang dinilai buruk. Oke, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Jadi banyak hal menjadi indikator yang teruji jika semuanya didasarkan pada prinsip-prinsip ini. Yang pertama yaitu terlihat adanya upaya untuk meningkatkan mutu profesional guru. Nah, prinsipnya itu yang pertama. Yang kedua yaitu tampak dalam unjuk kerja siswa. Dan yang ketiga yaitu seluruh siswa dalam suatu kelas itu terlibat, tidak hanya suatu kelompok kelas ini. Kelompok 1 kita yang terlibat, kelompok 2 terlibat, kelompok 3 tidak terlibat. Itu belum menjadi suatu penelitian tindakan kelas, karena menyalahi prinsip yang ketiga. Yang keempat yaitu permasalahan muncul di dalam kelas tersebut. Misal ada permasalahan akhlak siswa kurang baik di kelas 4, tetapi kita melakukan penelitian itu di kelas 6. Ya tidak nyambung sekali, tidak bisa menjadi acuan daripada penelitian. Yang kelima yaitu penelitian berlangsung dalam siklus. Oke, yang keenam, penelitiannya tentang cara, prosedur, metode, dan strategi. Tidak hanya asal-asalan. Anak itu sering bolos, anak itu sering
berkelahi. Oh, berarti satu kelas ini sering berkelahi. Kan nggak seperti itu. Penelitian kan harus sama rata, semua siswa terlibat dalam penelitian Anda. Satu siswa pintar sekali dalam tutur bahasa, 2 siswa perilakunya baik. Berarti kelas ini menjadi sangat unggul karena siswa-siswanya memiliki perilaku tutur kata yang baik. Ya itu ya nggak masuk. Karena yang diteliti itu hanya 2 orang, 2 siswa, 3 siswa. Nah, yang keenam itu. Yang ketujuh yaitu tindakan yang diberikan berbeda dari biasanya. Paham? Paham lah. Yang kedelapan yaitu tindakan berpijak dari kondisi nyata. Paham ya? Paham. Yang keenam yaitu tindakan merupakan kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Ya paham lah, paham. Yang ke-10 yaitu terdapat pengamatan oleh kolaborator atau teman sejawat. Paham? Yang ke-11 yaitu terdapat evaluasi hasil sebagai konsekuensi dari proses. Yang ke-12 yaitu penerapan instrumen sesuai indikator. Yang ke-13 refleksi, yang menjadi yang terakhir. Refleksi dilakukan sebagai perenungan bersama atas tindakan dan hasil yang dicapai. Nah, prinsip yang sebanyak itu harus menjadi acuan dalam penelitian. Maksudnya menjadi suatu yang kita tidak boleh tinggalkan ya. Tidak boleh kita tinggalkan dalam penelitian. Oke, dari video yang saya buat ini semoga bisa bermanfaat. Nah, tetapi pembahasan tentang PTK ini belum selesai. Akan saya jelaskan di part yang kedua dan semoga bisa membantu Anda semua teman-teman dalam mencari solusi mencapai tujuan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas ini. Semoga Anda semua paham dan bisa Anda realisasikan dalam kelas Anda masing-masing. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.